Pembahasan ketiga dari materi statistika adalah central limit theory, di mana teori itu menyatakan bahwa sejumlah besar data dari variabel random yang independen itu memiliki distribusi yang biasanya bernilai normal. Apapun distribusi dia sebelumnya, tapi nanti kalau dia jumlahnya besar sekali, dia distribusinya akan diperkirakan bernilai normal. Kalau teman-teman masih ingat, di materi sebelumnya distribusi normal itu bentuknya adalah bell shape atau lonceng, bentuknya seperti ini. Jadi dia terdistribusi normal di mana memiliki nilai min di tengah-tengahnya ini. Itu yang namanya distribusi normal. Distribusi normal ini, kalau misalnya anggaplah kita punya sekumpulan data X1, X2 sampai Xn, kemudian n jumlahnya n, yang dimana itu adalah variabel random yang terdistribusi secara identik dan independen, itu memiliki nilai minnya mu dan variansnya sigma kuadrat. Kemudian nilai data yang besar itu akan memiliki distribusi dengan kira-kira bentuknya normal, itu nilai minnya menjadi n dikali mu dan n dikali sigma kuadrat. Maka nilai distribusi normal bakunya adalah, kalau sebelumnya ada rumus Z sama dengan X dikurangi mu-nya dibagi standar deviasi, maka ini adalah jumlah data ini adalah X-nya, kemudian mu-nya tadi nilainya ini n dikali mu, kemudian standar deviasinya diperoleh dari yang tadi varians di akar kuadrat. Nah, dari distribusi normal itu bisa kita cari nilai probabilitasnya. Yang nilai probabilitasnya itu yang hasil dari tadi ini nilai Z-nya akan dihitung nilai probabilitasnya. Kemudian yang nilai Z ini nanti akan dicari melalui tabel Z seperti yang sudah disertakan di materi sebelumnya. Contohnya, kita akan mengambil 100 paket dari pesawat di mana beratnya itu tersebar random secara independen dan nilainya itu uniform dan antara 5 sampai 50 pounds. Jadi itu uniform. Kalau misalnya kita punya sebaran data uniform, jadi ini 5. Ya, di sini 50 pound. Berapakah probability dari total berat yang melebihi 300 pound? Kalau misalnya jumlahnya 100 nih, kalau misalnya satunya 50, dia kan sudah 5.000. Nah, kita ingin tahu kalau misalnya kita ambilnya secara acak, itu berapa probabilitasnya nilainya lebih dari 3.000. Nah, itu bisa pakai cumulative density function, tapi kali ini kita akan mencoba menggunakan yang tadi central limit theory. Kita tahu bahwa jumlah datanya yang kita ambil tadi adalah 100. Tuh. Jadi yang kita harapannya, kita carinya probability di mana 100 barang yang kita ambil itu tadi beratnya lebih dari 3.000 pound. S ya, jumlah datanya 100, ada 100 data. Itu dijumlah semua kayak rumus yang tadi. Kemudian kita cari terlebih dahulu min sama variansinya. Tadi belum di soal tadi belum disebutkan kan berapa min dan variasinya. Karena kita menggunakan distribusi yang uniform, maka kita menggunakan rumus ini batas atasnya
Jadi sebaran data kita tadi kan 5 sampai 50, yaitu jadi ini nilai 5, kemudian ini yang bawahnya nilainya 50. Jadi ini nilai atasnya, ini nilai bawahnya, dijumlahkan dibagi 2, ketemunya 27,5. Untuk cari variansinya, rumusnya batas bawahnya dikurangi batas atasnya, kemudian dikuadratkan. Setelah dikuadratkan dibagi 12, diperoleh 168,75. Minnya udah ketemu, variansnya udah ketemu, tinggal kita masukkan ke rumus yang kita punya tadi. Rumusnya kita cari Z-nya. Ini Z-nya berapa? Berarti Z-nya adalah jumlah data tadi, jumlah datanya yang diambil 3000, maka ini isinya 3000 dikurangi N dikali mu-nya, N dikali rata-ratanya. N-nya tadi jumlahnya yang diambil, ralat 3000 ini adalah data yang jumlahan datanya. Jadi data 1 ditambah data 2 ditambah data 3 itu 3000. Sedangkan 100 ini banyaknya data. Kayak gitu. Banyaknya data 100 dikali rata-ratanya. Kemudian dibagi nilai standar deviasinya, yaitu akar dari nilai variansnya dikali jumlah data yang diambil. Dihitung kemudian ketemu 192. Kalau kita hitung dengan rumus Z tadi, rumus Z ini, itu berarti kita mencari dari distribusi normal yang nilainya, kalau misalnya ini tadi nilainya adalah 3000, X-nya ya itu tadi, X-nya 3000, misalnya di daerah sini, itu nilainya 3000, yang setelah ditransformasi ke nilai Z, itu nilainya jadi 1,92. Nah, waktu kita cari ini di tabel Z, itu tapi nilai yang dicari adalah nilai probability yang ada di sini. Nilai probability yang ada di sebelum nilai 3000. Nah, padahal kita mau cari nilai yang ada di sini. Nah, berarti nanti rumusnya adalah, setelah kita tahu nilai probabilitas dari kurang dari 3000, kan kurang dari 3000, itu berarti nanti nilainya adalah 1 dikurangi nilai probabilitas 3000. 1 ini diperoleh dari mana? Karena nilai totalan probabilitas itu kalau ditotal pasti nilainya akan 1. Jadi keseluruhan normal distribusi ini nilainya 1. Nah, ini kita hitung dulu 1,92 ini. Kalau misalnya kita cek ke tabel Z itu nilainya berapa sih? 1,92. Dari sini 1,92, 1,9, ini 1,92, maka nilainya adalah 0,976. Diperoleh 0,976. 0,976 itu probabilitas di daerah yang total beratnya kurang dari 3000 yang di sini. Kemudian untuk mencari berat yang ada di daerah sini, kan dia maunya yang lebih dari 3000 kalau di total beratnya, maka nilai yang kita ketahui ini tadi 1 dikurangi nilai yang kita ketahui ini. Jadi 1 dikurangi 0,9726, maka ketemunya 0,274. Jadi probabilitas 100 paket yang kita ambil, dan jika nanti beratnya dijumlahkan itu menghasilkan 3000 pounds, itu adalah 0,0274.
Yang tadi itu kita gunakan untuk data yang tersebar secara kontinu. Gimana kalau misalnya data kita itu tersebar diskrit, atau biasanya bisa juga kita katakan sebagai variabel random yang binomial. Nilainya, kalau binomial nilainya kemungkinannya cuma 2, laki atau perempuan, ya atau tidak, sakit atau tidak sakit gitu. Binomial itu biasanya parameternya adalah jumlah data, jumlah eksperimen dan probabilitas dari masing-masing eksperimen tersebut. Representasiin itu rumus distribusi normal bakunya adalah ini. Jadi hampir mirip sama tadi. Ini X dikurangi N dikali P dibagi akar dari N kali P dikali 1 dikurangi P-nya gitu. Nah, ini tadi yang simbol binomialnya 1 atau 0. Jadi dia cuma punya 2 nilai.